Penetapan status darurat bencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu apa saja yang menjadi indikator ditetapkannya status bencana nasional? Yang pertama, yakni jumlah korban. Kemudian yang kedua ada kerugian harta benda, serta ketiga adalah kerusakan prasarana dan sarana. Lalu cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dan yang terpenting, status bencana nasional dapat ditetapkan jika pemerintah provinsi yang terdampak dinilai tidak mampu mengerahkan SDM untuk penanganan darurat, mengoperasikan sistem komando penanganan bencana dan melakukan respon awal bencana, seperti penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ya pemirsa, aksi penebangan hutan secara membabi buta disebut-sebut sebagai biang kerok bencana banjir dan longsor besar yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Hal ini terlihat dari fakta bahwa bencana banjir juga membawa kayu-kayu gelondongan besar ke permukiman warga. Kerusakan hutan disebut menyebabkan banjir besar yang memporak-porandakan kawasan Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga hingga kawasan Provinsi Aceh. Anggota Komisi 12 DPR RI Irsan Sosiawan meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk ketat melakukan pemantauan pengelolaan pasca tambang secara intensif, khususnya pada perusahaan tambang skala besar. Pasalnya, deforestasi akibat pembukaan lahan tambang dapat memperparah dampak banjir dan longsor serta menimbulkan banyak korban jiwa. Apakah sudah benar? Apakah sudah dengan tata kelola lingkungannya sudah baik, sudah benar? Karena yang biasa yang dihadapi itu pembuangan dari limbah itu sendiri, tailing, kemana arahnya yang kayak tadi disampaikan oleh Pak Hardi tadi, berapa besar tailing yang untuk istilahnya pembuangan dari hasil dari tambang itu sendiri. Karena apabila tidak sesuai, maka itu mengakibatkan dari pembuangan itu kepada dataran yang mungkin rendah, saving fund yang kecil. Nah ini juga mengakibatkan terjadinya pemadatan air, pengumpulan air dengan tingkat tingginya terkontaminasi dengan dari hasil tambang itu sendiri. Apakah dia mengandung bahan kimia? Dalam satu dekade terakhir, Indonesia diterjang siklon tropis dahsyat beberapa kali. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan masif, dampak siklon tropis juga menelan tak sedikit korban jiwa. Jelang akhir tahun 2017, sejumlah daerah di Jawa dan Bali dilanda siklon tropis Cempaka. Siklon ini menyebabkan bencana banjir, longsor, puting beliung, serta gelombang tinggi di perairan Jawa Bali. Sebanyak 21 kabupaten kota di Jawa Bali terdampak, termasuk lumpuh totalnya jalur lintas selatan. Di Pacitan, Jawa Timur saja, sedikitnya 11 orang meninggal dunia dan 4.000-an orang terdampak. Di Yogyakarta, sedikitnya 3 titik terendam banjir dan 35 titik dilanda puting beliung. April 2021, Indonesia kembali dilanda badai siklon. Kali ini, badai siklon Seroja menerjang Nusa Tenggara Timur. Dampaknya juga sama, yakni banjir, longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Setidaknya 183 orang meninggal akibat siklon tropis Seroja dan puluhan lainnya hilang. Seroja tercatat merusak lebih dari 20.000 rumah dan 5 jembatan. Sementara lebih dari 12.000 orang dievakuasi ke tempat penampungan milik pemerintah. Seroja juga memaksa operasional bandara dihentikan lantaran hujan deras merendam apron hingga landasan pesawat. Sejumlah jadwal penerbangan komersial pun terganggu. Badai siklon tropis kembali melanda jelang akhir tahun ini. Siklon Senya menerjang Indonesia dan sejumlah negara tetangga. Kali ini yang terdampak parah adalah sekitar 50 kabupaten kota di 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Daya rusak senyar yang dahsyat diduga diperparah dengan buruknya daya dukung lingkungan akibat deforestasi. Per 2 Desember siang, lebih dari 600 orang meninggal, 400 orang hilang, dan 2.600 lainnya luka-luka. Jumlah korban terdampak pun tembus 3,2 juta jiwa. Kedepannya, Indonesia diharapkan bisa lebih tanggap mengantisipasi mengingat dampak nyata perubahan iklim di negeri kaya bencana ini. Sementara itu pemirsa, anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Anggota DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa penetapan bencana nasional akan mempercepat pengerahan sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemulihan dapat dilakukan lebih maksimal. Di mana bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Untuk itu, Hinca menekankan pentingnya percepatan penanganan, di antaranya pemerintah segera mengeksekusi anggaran darurat guna mempercepat proses penyelamatan warga terdampak tanpa menunggu persetujuan DPR RI. Selain itu, peningkatan sarana prasarana serta SDM penyelamatan juga sangat penting dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Terlebih lagi, hingga saat ini tercatat total jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 604 orang dan total korban hilang mencapai 464 jiwa. Kami juga di DPR ini kebetulan segera akan reses dalam waktu singkat ini, tapi saya sudah izin tadi dengan ketua fraksi kami untuk segera kembali ke lapangan, kembali ke Sumatera Utara untuk bersama-sama membantu. Saya juga setelah bertelepon dan berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara, dan Pak Wisnu sudah mengirimkan apa yang mereka miliki, helikopter. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Pertamina mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa operasional 19 terminal BBM di Sumatera bagian utara telah kembali normal setelah beberapa kapal pengangkut BBM bisa standar. Nantinya stok BBM di terminal akan distribusi menuju SPBU titik-titik strategis. Terlebih sekitar 90% SPBU di wilayah terdampak bencana sudah kembali terlayani, namun masih ada sejumlah titik seperti sebagian wilayah Aceh dan Sibolga masih menghadapi tantangan distribusi karena akses jalan terputus. Untuk itu pihaknya bersama pemerintah juga mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, termasuk pada hari ini yang mengangkut 25 drum solar dan Pertamax ke Pinang Sori, daerah yang masih terisolir dari Sibolga, agar alat berat dapat segera beroperasi membuka jalur logistik dari kedua arah. Kami melakukan pengecekan operasional di wilayah Pon 1 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami melihat secara operasional di terminal sudah berjalan normal. Ada 19 terminal di Pon 1 ini sudah bisa menerima kargo dari kapal, sehingga stok di terminal sudah meningkat. Memang minggu lalu beberapa kapal belum bisa melaksanakan. Alhamdulillah saat ini sudah bisa sadar sehingga pasokan dari laut itu sudah berjalan normal. Di sisi lain, pasokan LPG masih menghadapi tantangan terutama di Aceh yang akses daratnya belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, suplai LPG ke Banda Aceh dialihkan melalui jalur laut dari Lok Sumawe. Pertamina Patra Niaga menargetkan 2 hari ke depan distribusi LPG kepada warga dapat dinormalkan secara bertahap.
Pemirsa, pemerintah memastikan kesiapan untuk menggelontorkan tambahan dana penanganan bencana di Sumatera seiring terus bertambahnya jumlah korban akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut BNPB saat ini masih memiliki cadangan anggaran sekitar 500 miliar rupiah yang bisa segera digunakan. Saat ditanya mengenai besaran alokasi tambahan, Menkyu menegaskan hal tersebut bergantung pada permintaan resmi dari BNPB. Untuk kebutuhan rehabilitasi jangka panjang, Purbaya memastikan Kemenkyu juga siap mengucurkan dana tambahan sesuai kebutuhan. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nah, ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup.